Tahun 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi yang dirancang untuk jadi akhir riwayat raksasa teknologi Tiongkok, Huawei. Tapi, 4 tahun kemudian, mereka justru kembali dan jauh lebih kuat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar misteri utamanya. Gimana ceritanya Huawei bisa selamat dari sesuatu yang seharusnya jadi vonis mati bagi mereka? Biar jelas ya, ini bukan sanksi main-main. Banyak sumber menggambarkannya sebagai hukuman mati yang terencana. Ini adalah serangan total yang dirancang untuk melumpuhkan perusahaan sampai ke akarnya. Jadi pertanyaannya simpel tapi rumit. Bagaimana sebuah perusahaan bisa lolos dari hukuman mati? Oke, coba kita lihat perjalanannya. Garis waktu ini nunjukin sebuah comeback yang luar biasa. Tahun 2019, pukulan telak mendarat. Akses ke Google, ke chip Amerika, semuanya diputus total. Banyak yang mikir ini udah game over. Tapi, loncat ke tahun 2023, tiba-tiba Huawei meluncurkan ponsel canggih dengan chip buatan sendiri yang bikin kaget seluruh dunia. Nah, perjalanan dari krisis ke kebangkitan inilah yang akan kita bedah sama-sama. Jadi, apa sih sebenarnya sanksi entity list ini? Ini bukan sekadar tarif atau pembatasan biasa. Ini adalah pemutusan total. Coba bayangin deh, dalam semalam perusahaan Anda nggak bisa lagi pakai sistem operasi Android dari Google, nggak bisa lagi beli chip dari pemasok di Amerika, dan bahkan dilarang mengakses teknologi untuk bikin semikonduktor. Intinya, seluruh jalur pasokan teknologi global itu ditutup rapat-rapat buat Huawei. Tapi, disinilah letak kesalahpahaman besarnya. Ternyata seluruh strategi ini dibangun di atas asumsi yang keliru tentang siapa Huawei sebenarnya. Barat mengira mereka tahu siapa yang mereka serang, tapi ternyata mereka salah tembak. Emang sih, sanksinya itu sakit banget. Bener-bener sakit. Di slide ini kita lihat angkanya. 30 miliar dolar. Itu angka kerugian tahunan mereka dari bisnis handphonenya aja. Kehilangan akses ke Google Play Store itu benar-benar menghancurkan penjualan ponsel Huawei di luar Tiongkok. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, itu semua cuma kulit luarnya aja. Nah, slide ini nunjukin inti dari salah perhitungan tadi. Barat berasumsi Huawei itu ya perusahaan gadget, saingannya Apple atau Samsung gitulah. Tapi kenyataannya, DNA asli Huawei itu adalah raksasa infrastruktur. Mereka adalah perusahaan yang membangun fondasi internet dan komunikasi seluler yang kita pakai setiap hari. Mereka bukan cuma bikin alat yang nyambung ke internet. Mereka itu yang bangun internetnya. Dan data ini nunjukin poin tadi dengan jelas banget. Lihat deh, pangsa pasar peralatan telekomunikasi global. Ini tuh ngomongin menara 4G dan 5G ya. Huawei menguasai 30%. Itu 2 kali lipat lebih besar dari saingan terdekatnya, kayak Ericsson atau Nokia. Inilah kekuatan mereka yang tersembunyi, fondasi komunikasi global yang nggak kelihatan sama kita sebagai konsumen biasa. Jadi, sumber kekuatan mereka yang sesungguhnya itu apa? Ternyata kekuatan Huawei itu udah tertanam di dalam standar konektivitas itu sendiri. Mereka pegang 1/5 paten 5G global, yang artinya mereka itu ikut nulis aturan mainnya. Jadi bahkan kalau negara lain pakai alat dari Nokia atau Ericsson, seringkali royaltinya tetap lari ke Huawei. Nah, dominasi di level fundamental inilah yang jadi inti kekhawatiran Amerika Serikat soal spionase. Oke, sekarang kita udah paham kan kekuatan tersembunyi Huawei? Selanjutnya kita bakal lihat gimana mereka merespons tekanan ini. Sanksi yang harusnya menghancurkan mereka, secara nggak sengaja malah jadi pemicu inovasi terbesar dalam sejarah perusahaan itu. Untuk bisa memahami transformasi Huawei, kita perlu kenal konsep kunci ini. Anti-fragile. Ini bukan sekedar kuat atau tangguh ya. Kalau sesuatu yang tangguh, habis dipukul ya balik lagi ke bentuk semula. Tapi kalau anti-fragile, dia justru jadi lebih baik, lebih kuat, lebih berevolusi karena pukulan itu. Nah, sanksi dari AS itu ibarat pukulannya bagi Huawei. Dan slide ini nunjukin konsep anti-fragile itu dalam prakteknya. Jelas banget kan sebab akibatnya? Inputnya diblokir dari Android. Outputnya bukan nyerah, tapi malah bikin sistem operasi sendiri, Harmony OS. Inputnya diblokir dari chip Amerika. Outputnya, mereka bangun chip 7 nanometer sendiri yang canggih. Tiap tekanan malah bikin mereka makin mandiri. Puncaknya ya ini, momen Mate 60. Peluncuran ponsel ini dengan chip Kirin 9000S buatan sendiri bukan cuma soal rilis produk baru. Ini adalah sebuah pernyataan geopolitik, sebuah tamparan keras yang menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil menembus blokade teknologi semikonduktor dari Amerika. Oke, setelah berhasil selamat, Huawei nggak diam aja. Mereka langsung ganti strategi, dari bertahan jadi ekspansi. Dan medan perang berikutnya? Salah satu industri terbesar di dunia, otomotif, khususnya mobil listrik. Tapi cara mereka masuk itu pinter banget.
Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya menaklukkan industri mobil tanpa perlu bikin satu mobil pun? Ayo, gimana coba? Ini adalah teka-teki yang menarik banget dan jawabannya ada di slide berikutnya. Jawabannya, ya ini, strategi Huawei Insight. Daripada head-to-head sama produsen mobil, Huawei jadi pemasok teknologi intinya. Mereka yang nyediain otak AI-nya, sistem setir otomatisnya, sensor canggih LiDAR-nya, sampai sistem kabin pintarnya. Jadi mereka ini kayak Intel di dunia PC, komponen penting yang ada di dalam produk orang lain. Dan di sini mereka punya keunggulan teknis yang gede banget. Sistemnya Tesla itu kan basisnya mobil ke cloud. Jadi mobilnya ngobrol sama server pusat yang jauh. Nah, sistemnya Huawei itu V2X atau Vehicle to Everything. Karena Huawei juga yang bangun infrastruktur kotanya, mobil yang pakai sistem mereka bisa ngobrol langsung sama jalanan, lampu merah, bahkan mobil lain di sekitarnya. Jelas ini bikin sistemnya jauh lebih responsif dan lebih canggih. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kebangkitan Huawei ini bukan cuma cerita tentang satu perusahaan. Ini adalah tanda pergeseran besar di panggung teknologi global dan dampaknya bakal kena ke kita semua. Konsep utamanya adalah apa yang disebut pemisahan teknologi atau technological decoupling. Gampangnya gini, era di mana seluruh dunia pakai satu ekosistem teknologi yang didominasi Amerika itu udah selesai. Sekarang kita masuk ke era di mana ada dua kutub, satu kutub barat, satu lagi kutub timur. Masing-masing punya standar, chip, dan sistem operasinya sendiri-sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Di tengah perang dingin teknologi yang baru ini, negara-negara seperti Indonesia dihadapkan pada pilihan yang fundamental. Apakah kita cuma mau jadi pasar tempat dua raksasa ini bertarung? Atau kita mau berinvestasi untuk membangun kedaulatan teknologi kita sendiri? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan kita semua di abad ke-21 ini. Terima kasih sudah menyimak.